Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Dorince Olivia Benu dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 21011409090 kelas D semester 5. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya pahami mengenai karakteristik dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini, pembelajaran bahasa Indonesia adalah suatu proses perjalanan panjang yang dilalui oleh setiap siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Nah, di sini juga ada karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang pertama yaitu karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan awal seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Yang kedua yaitu karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan juga status sosial kultural. Yang ketiga yaitu karakteristik anak usia sekolah dasar. Yang berikut kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, di sini ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Yang kedua yaitu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan juga kreatif. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial siswa. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan para siswa. Yang keenam, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai budaya dan juga intelektual manusia di Indonesia. Nah, teman-teman, yang berikut ada juga ruang lingkup dalam bahasa Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama yaitu di mana peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan dan juga minatnya. Yang kedua yaitu di mana guru harus dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompeten peserta didik dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa. Yang ketiga, guru juga harus lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan, kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu di sini orang tua dan masyarakat harus dapat secara aktif terlibat dalam program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. Yang kelima, sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan. Yang keenam, daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar. Nah, teman-teman, selain itu juga ada juga prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, prinsip kontekstual, prinsip integratif, prinsip fungsional, dan prinsip apresiatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.